yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu dengan saudara semuanya di ibadah kita yang kedua. Tema kita 2021 adalah membangun karakter ilahi. Dan dalam Mei ini kita adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Saya berharap selama di bulan Mei ini Roh Kudus semakin membentuk karakter kita. Dan terlebih di tahun 2021 kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi yang tidak mudah bagi kita, karakter kita semakin dibentuk, semakin diubah ke arah Kristus. Dan untuk hari ini kita mau belajar diubah dalam hadirat-Nya. Katakan, saya diubah dalam hadirat Tuhan. 1, 2 ya. Amin. Jadi ketika saudara datang di hadirat Tuhan, saudara akan merasakan ada Tuhan yang bertata dalam pujian penyembahan. Hadiratnya mengubah rasa cemas jadi tenang. Hadiratnya mengubah rasa takut jadi berani. Hadiratnya merubah karakter kita yang belum benar, yang belum beres menjadi diubahkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan selalu berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyadari betapa penting mencari hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu kita mengalami perubahan karakter. Pernah saya dengar khotbah, sebenci-bencinya engkau kepada orang, kalau kau doakan dia, engkau akan bisa mengasihi dia, mengampuni dia. Terbalik, mungkin engkau ada di ruangan ini yang benci kali dengan seseorang, sebut namanya di doamu, nanti amin, kok sayang ya. Padahal sebelumnya kita benci kan. Di ruangan ini pasti mungkin ada benci dengan seseorang, memfitnahmu, merendahkanmu, menyalahkanmu, selalu pokoknya yang salah aja tentang hidupmu. Yang baik pun kau buat tetap salah, tulus pun kau tetap katanya gak tulus. Tapi di hadirat Tuhan kau bawa namanya, air matamu menetes, benci jadi cinta. Mungkin ada di antara di sini yang benci kali dengan suaminya. Lihat suaminya mual-mual, ya, lihat suaminya langsung batuknya jadi berdahak, dari kering jadi berdahak gitu. Atau saudara mungkin melihat pasanganmu tidak menyenangkan, doakan pasanganmu. Saya semakin doakan istri saya semakin cinta sama dia. Semakin saya doakan anak-anakku, semakin sayang sama anak-anakku. Semakin kudoakan bangsa ini, semakin sayang sama bangsa ini. Dan semakin doakan diriku, semakin sayang sama diriku. Doakan dirimu. Amin. Makanya saya mengajak saudara cari hadirat Tuhan, bukan cari berita tentang corona yang terus mungkin kita cari terus berita corona dari mana-mana, bahkan hoax pun kita makan terus. Entah apa beritanya. Udah, kau capek, cukup jaga prokes. Cukup prokes, serahkan hidupmu ke Tuhan. Lebih dari itu gak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan mengalami hadirat Tuhan, engkau mengalami sukacita yang melimpah-limpah. Maka yang paling Tuhan inginkan adalah engkau mengalami Tuhan, encounter God, mengalami Tuhan. Iblis nggak takut engkau ke gereja, engkau boleh aja datang kemari, tapi kalau kau tidak mengalami Tuhan, iblis bilang, good, itu dong, datang ke gereja, tapi nggak mengalami Tuhan. Artinya kau pulang gak bawa apa-apa. Karena iblis paling takut ketika kau kusuk datang, kau bersekutu menyembah Tuhan, kau dengar khotbah dengan fokus, bahkan kau bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Iblis gemetar kalau seperti itu dirimu. Kenapa? Ketika kau mengalami Tuhan, maka kau akan mengalami satu perjumpaan yang mendatangkan satu perubahan dalam hidupmu, kekuatan baru dalam hidupmu, kemenangan dalam hidupmu, sukacita dalam hidupmu, keberanian menghadapi masa pandemi ini. Kenapa? Karena kau bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya rindu saudara semuanya mengalami hadirat Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mengajak kita belajar dari Zakheus, seorang yang disebut koruptor, Zakheus yang disebut rakus, pelit. Wah, segala macam label Zakheus diberikan orang-orang sekitarnya. Tapi Zakheus siapakah sebenarnya artinya?
Arti Sakeus itu artinya dia orang yang tulus, baik, suci, berintegritas. Itu nama Sakeus. Jadi kalau orang manggil Sakeus, orang tulus, kira-kira begitu. Namanya ada artinya. Sakeus, orang berintegritas, kira-kira begitu. Tapi karena dia melakukan kejahatan, korupsi, mengambil uang rakyat, dan dia menjadi kaya dan sangat kaya, maka orang-orang mulai mencibiri dia, pendosa, penggosip, atau mungkin dia adalah rakus, orang pelit, tamak, koruptor. Tapi lihat Yesus, ketika Yesus ketemu dengan dia tidak mengingatkan Sakeus tentang dosanya. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya baca yang pertama, ayat 2 saudara baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5 sama-sama. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus pergi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kalau kita lihat pada ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Tidak kebetulan Yesus ke Yeriko. Di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. Bahkan saudara, saat ini ada di gereja ini, ada saudara dengar ibadah, saudara dengar khotbah, tidak kebetulan. Di Alkitab tidak ada kebetulan. Semuanya diatur Tuhan. Yesus pergi ke Yeriko untuk menemui Sakeus, keturunan Abraham yang tersesat, yang terhilang. Dia mengasihi Sakeus. Sakeus tahu diri bahwa dia orangnya pendek. Kemudian dia kepingin jumpa dengan Yesus. Apa yang dibuat dia? Ini pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah mencari Yesus dengan segala usaha kita. Saudara pun datang kemari ada usaha. Ada tadi kulihat naik Grab, ada naik Gojek, ada juga yang kulihat nompang di atas tangganya, macam-macam lah. Ada juga yang kulihat jalan kaki, puji Tuhan, padahal rumahmu cukup jauh. Kenapa cinta Tuhan? Ada usahamu. Tapi jangan pula udah capek berusaha jalan kaki sampai di gereja ngantuk. Terus ditanya malaikat, kenapa kau ngantuk? Capek. Jangan sampai seperti itu ya. Saudara udah capek-capek, kemudian pulangnya gak dapat apa-apa. Saya berdoa semuanya jumpa dengan hadirat Tuhan. Sakeus, dia orang yang pendek, dia mencari, dia berusaha. Apa yang dibuat dia usahanya adalah dengan segenap hati. Maka kita iringnya berkata, kalau kau mencari Tuhan dengan segenap hati, kau akan menemukannya. Menemukan Tuhan itu hanya dengan segenap hati. Bukan dengan segenap harta, bukan segenap kekuatan, segenap hati. Dia lari. Dan kemudian dia panjat pohon. Saya pernah lihat pohon Sakeus ketika 2006 saya ada di kota Yeriko. Jadi kami percaya aja lah apa kata guide-nya. Ini pohon Sakeus. Saya pun sebagai pendeta yang membimbing mereka, saya pun nggak tahu ini benar nggak pohon Sakeus. Dan udahlah, orang guide-nya bilang ini pohon Sakeus. Sakeus manjat di situ. Saya lihat berjatuhan pohon-pohon itu. Apa ya? Daun-daunnya kok pohon pula. Nanti itu si Sakeus. Dan kalau mengamenkan khotbah pendeta jangan asal amin. Kalau ngantuk amin aja semua. Dan itu daun-daunnya. Dan daunnya ini diambil semua oleh jemaat-jemaat yang datang dari Medan. Kami ada 27 orang.
Entah mau jadi apa juga mereka nggak tahu. Kemudian saya bisa bayangkan, ini yang paling penting. Zakeus berlari begitu cepat karena ramai kali, ratusan orang, banyak orang berkeliling. Kemudian dia dengar Yesus datang, dia kepingin kali jumpa Yesus. Makanya kunci pada hari ini bukan pengkhotbah. Jangan pernah dewakan pengkhotbah. Jangan pernah cari pendeta. Jangan pernah andalkan pengkhotbahnya yang bagus. Karena kunci dengan khotbah bukan pendeta, tapi hatimu. Baca Alkitab di rumah dengan segenap hati, maka kau akan mengalami Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan jelas dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan, katakan dengan segenap hatiku cari Tuhan. 1, 2 ya. Amin. Kalau mau jumpa Tuhan dengan segenap hati, Tuhan nggak peduli kolektif berapa. Bahkan kau tidak bawa kolektif pun hari ini nggak apa-apa. Bukan itu intinya. Tuhan nggak peduli mungkin saudara bajunya nggak ganti-ganti tahun lalu. Nggak ada hubungan baju dengan ibadah. Karena ada orang kadang-kadang nggak mau ibadah karena nggak punya baju baru. Nggak ada hubungan. Tuhan nggak peduli berapa sumbangan ke gedung gereja. Nggak ada. Bukan itu yang paling penting. Hatimu. Dia cari hatimu. Cari Tuhan dengan segenap hati. Saya bisa melihat jemaat yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan khotbah dia semangat, fokus, itu segenap hati. Tapi kalau dengan khotbah baru 3 menit, muak 3 kali, 5 menit berikutnya langsung udah mulai kepala pura-pura diginikan. Nah ini menipu pendeta ini. Ini siapa pendeta bilang iya, padahal cepatkanlah khotbah pendeta. Pangsit cahaya sudah menunggu. Ayam penyet Jakarta. Lama-lama tewas dia. Kalau udah begini itu nggak amin lagi, itu artinya dia sudah siap untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Ada juga orang dengan khotbah, lihat-lihat pendeta, lama-lama melambung. Mirip BPK punya pendeta. Karena pendetanya buka pula kitab Tesalonika. Apalagi Tesalonika pas. BPK Tesalonika. Nah saudara, cari Tuhan dengan segenap hati. Itu yang penting. Maka dikatakan adalah itu yang dialami oleh Yakub. Yakub, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Kejadian 32 ayat 28. Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub ini artinya penipu. Penipu diubah Tuhan namanya menjadi Israel, pejuang, pemenang. Penipu jumpa dengan penipu. Siapa mertuanya? Si Laban. Jadi penipu ketipu, kira-kira begitu. Ya, dia penipu jumpa dengan orang ketipu. Bayangkan kalau seorang istri penipu jumpa suami penipu. Si penipu ketipu. Makanan-makanannya putih, tukang tipu. Saya berdoa, saudara. Ini Yakub 20 tahun terintimidasi karena dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Ini juga Esau kurang memperhatikan hak kesulungannya hanya gara-gara bubur kacang merah semangkok. Dia akhirnya ketipu dan kemudian 20 tahun dia tertuduh dengan dosanya, aku ini penipu. Makanya aku ditipu oleh mertuaku dan mertuanya pun ditipunya. Akhirnya lari dari rumah mertua. Dari mertuanya si Laban menipu dia, menantunya juga menipu dia. Jadi satu rumah itu kumpulan mereka saling menipu. Saya berdoa saudara dan saya bukan penipu. Nah, saudara,
penipu, penipu. Semua orang punya arti nama ya. Nama saya lengkapnya Suheri Parulian Gultom. Itu artinya manis. Parulian uli cantik, si cantik manis. Gultom, gula tomat. Manis, manis. Jadi saya si cantik manis. Maksudnya perbuatanku manis, bukan aku cantik. Tapi jangan panggil aku Pak Uli, jangan. Di situ ada Uli. Panggil Papa Hani silakan, Pak Gembala silakan. Ada arti nama. Apa arti nama? Nama punya arti nggak? Ada juga yang tahu nama orang derita di sisi lain. Ada juga itu rantai sendiri. Akhirnya ketemu dia dengan Kampa Sirinoringo. Nah, kalau saya katakan semua ada arti. Yakub artinya penipu. Dia tersiksa dengan bayangan aku ini penipu. Mana lagi Esau siapkan pasukan mau balas dendam, padahal bukan balas dendam. Dia tertipu. Orang yang menipu ini tertipu dengan tipuannya sendiri. Dia akan terjebak dengan tipuan sendiri. Lihat, si penipu tidak akan tenang, dan dia akan terbayang terintimidasi dengan tipuannya. Akhirnya dia mencari dan Tuhan, dan kemudian dia kembali ke tanah leluhurnya, ke tanah Abraham dan Ishak, kakek nenek moyangnya. Dan di tepi sungai Yakub dia bergumul dengan Allah yang adalah seperti malaikat. Dia bergumul, bergulat dengan segala pergumulannya. Dia nggak mau melepaskan orang itu, dan orang itu adalah Allah sendiri sebenarnya. Sampai akhirnya Allah berkata, "Sudahlah, matahari sudah terbit. Tidak, aku mau kau berkati aku. Aku sudah tertuduh 20 tahun. Aku capek dengan segala namaku itu Yakub. Aku udah terus asal dipanggil orang Yakub, penipu," kira-kira begitu. Dan akhirnya Tuhan berkata, "Hari ini namamu menjadi Israel, pejuang, pemenang." Itu artinya namanya berubah, dan dia akhirnya orang yang diberkati Tuhan lewat perjumpaan dengan Tuhan, lewat hadirat Tuhan. Saya mengajak Mas Saudara, ketika engkau letih, lemah, lesu, berbeban berat, engkau datang kepada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, engkau berkata, "Aku tidak akan aminkan sebelum aku mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, dan aku mau pulang dari ibadah ini, pulang dengan yakin aku mengalami Tuhan dan mengalami kemenangan." Yakub berusaha, bertekad, akhirnya sampai dipukul pangkal pahamnya itu, dan akhirnya makanya Yakub terpelecok dan agak pingsan. Tahu saudara, apa juga punya pergumulan? Kau datang kepada Tuhan. Saya melihat Yakub lewat perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Daud juga demikian. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Seenak-enaknya Bali, paling enak di hadirat Tuhan. Seenak-enaknya saudara ke mall. Di mall ada bioskop, di mall ada makanan, di mall mungkin engkau ada kopi yang menyenangkan. Seenak-enaknya di mall, lebih enak di hadirat Tuhan. Percaya saudara, ketika engkau mengalami hadirat Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita, bahagia yang luar biasa. Saya asal sudah mulai menyembah pagi hari, ambil gitar, maksud hati 15 menit, bisa sampai setengah jam, bahkan kita bisa lebih, baca kitab lagi 1 jam. Waduh, enak sekali di hadirat Tuhan. Kalau engkau belum mengalami seperti itu, sayang, alamilah. Jangan fokus ke masalahmu, fokus ke Tuhan. Semakin kau pikirkan masalah makin besar. Semakin kau pikirkan Tuhan, masalahmu semakin kecil. Pikirkan Tuhan yang besar. Perkatakan Tuhanmu yang besar, bukan perkatakan masalahmu yang besar. Berapa banyak di antaramu yang mau mencari Tuhan dan berkata, lebih
lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada beribu hari tempat yang lain. Berapa yang mau mencari yang tidak mau angkat tangan kanannya? Lebih baik satu hari di belakang daripada seribu hari di tempat ada sukacita. Yang pertama tadi, kita perlu berusaha, kita perlu melakukan sesuatu, tekad kemauan. Besok pagi aku bangun mau berdoa dulu, ada tekad dulu seperti itu. Besok pagi aku bangun mau baca Alkitab dulu. Bertekad aja kadang-kadang masih gagal. Perlu ada teman yang menopang, bangun. Kami ada grup di staff, bangun pagi kita doa, let's pray. Saling mengingatkan. Ada usahamu dulu, sama kayak sekarang saudara mau gereja pasti ada usaha. Hari ini aku mau ke gereja, hari ini aku mau datang. Betul ini masa pandemik, tapi aku mau cari Tuhan. Toh juga udah banyak orang kok makan, udah banyak orang makan di restoran dengan bebas seperti itu. Nah saudara datang sekarang di rumah Tuhan dengan prokes, saya yakin diberkati Tuhan. Saya yakin saudara pulang akan membawa kesembuhan daripada Tuhan. Saudara pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Saudara pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Saudara pulang membawa hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kau datang mencari Tuhan. Saya yakin yang datang kemari tidak ada yang main-main, karena datang sungguh-sungguh. Tuhan berkati saudara. Yang kedua, mengalami sukacita. Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus langsung turun. Waduh, sukacita sekali dia. Kenapa Sakeus sangat sukacita pada ayat yang kelima? Kalau sudah lihat pada ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, apa katanya? Sakeus, segeralah turun. Lukas 19 ayat yang kelima. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia nggak pernah dengar nama Sakeus. Nggak ada yang membisikkan sama dia. Buru, yang manjang itu, si pendek itu, Sakeus. Nggak ada yang bisiki dia. Dia begitu humanis, friendly. Padahal Sakeus ini siapa tadi? Koruptor, orang yang rakus, mengambil uang rakyat. Orang-orang bilang dia apa? Pencuri, kamu rakus, kamu koruptor. Kata-kata seperti itu yang muncul ketika dia bilang kepada Sakeus, Sakeus, tahu namaku? Sakeus, turunlah, aku mau numpang ke rumahmu. Orang-orang lain bilang apa? Bisik-bisik, gosip.
Menghakimi. Ingat, dosa yang paling banyak di akhir zaman apa? Menghakimi. Dia itu pendosa. Pendosa katanya mau Yesus mau datang, mau numpang ke rumah dia. Dia itu pendosa. Saya mau tanya, kalau seandainya ada pelacur yang saudara tahu jadi WL di gereja ini, boleh nggak? Ya saudara sepertinya Oke, saya perbaiki. Mantan pelacur boleh nggak jadi worship leader? Boleh. Yang nggak boleh itu sambil pelacur, sambil WL. Habis haleluya, halilintar, helikopter. Di gereja anak domba, di luar anak singa. Janganlah. Saya juga banyak dosa dulu, banyak kesalahan dulu. Bahkan jujur sampai sekarang juga masih ada kesalahanku, ada kekuranganku. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Berhentilah menghakimi. Berhentilah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Berhentilah merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Ketika ada kau lihat di sini, mungkin kau lihat kau kenal sedikit tentang dia. Ini orang yang rusak zaman sekarang ini. Hanya sedikit tahu cerita tentang orang, udah pintar dia menyimpulkan. Terus kita tanya, dari mana kau tahu cerita itu? Kata orang. Orang itu dari mana tahu? Orang lain. Ya Tuhan. Dia hanya tahu 1/1000 daripada cerita itu, tapi dia pintar kali menyimpulkan. Belajarlah berasumsi positif. Jangan berasumsi negatif. Ketika kau lihat mungkin wah ini orang yang penjinakian, jadi worship leader, asumsi puji Tuhan. Dulu dia ini orang yang gak benar yang ku tahu, sekarang dia jadi worship leader. Tuhan berkati dia. Yang langsung kita lihat, tunggu aja nanti. Gaya, pura-pura itu munafik. Muka Nabi pikiran kotor. Asal dia langsung mual. Asal dia pokoknya khotbah, udah lebih bagus Musa pendengar. Udah mau dijambakkan. Jangan jambak aku ya Bu, kalau kau kesal lihat aku. Masih ada istri karena lihat kok pakai saya. Pintar kali pendeta ini, bibir mau berapa ya? Udahlah, jangan ukur-ukur bibirmu aja Bu. Udah jangan menghakimi. Kau tidak lebih baik, apa yang kau hakimi akan dihakimi padamu. Apa yang kau ukurkan kepada orang akan diukurkan padamu. Dirimu kan lebih baik dari orang lain. Tidak ada orang lain tanpa dosa. Semua orang berdosa. Pernikahannya begini, keluarganya begini, anak-anaknya begini. Sudahlah. Kalau orang yang sempurna baru bisa di sini, semua gereja tutup. Semua gereja tutup. Lihat rumah pendeta, lihat pendeta makin dekat, makin kau. Ya, begitu sama pendeta. Makin dekat kau jumpai pendeta itu, makin kau masuk atau kau buat aja lah tape recorder di atas dimsumnya. Baru kau buka besok-besoknya, wah berbadai suami istri, bertengkar suami istri, bertengkar ini. Ada yang sempurna. Semua datang dengan kasih karunia Tuhan. Sakius turunlah, friendly. Dia nggak bilang, kira-kira tahu nggak Tuhan Sakius ini koruptor? Tahu nggak? Rakus. Tahu nggak ngambil orang dia? Kenapa nggak dia bilang, koruptor, ngapain di situ? Ngintip lagi ya? Mau siapa kau korupsi ya? Nah, dia tahu ini orang berdosa. Dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Dia tahu semua dosa, tapi dia tetap berkata, aku mengasihi, aku sayang sama, aku menerima engkau. Aku tidak melihat perbuatan jahat. Aku melihat engkau berharga. Ini keturunan Abraham. Engkau yang percaya Yesus adalah keturunan Abraham. Tuhan gak melihat sisi jahat. Tuhan melihat ada kebaikan dalam dirimu. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Siapapun di antaramu di ruangan ini yang punya dedek dosa dan kesalahan, jangan tertuduh. Karena Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Tuhan datang mencari orang yang terhilang. Berhentilah melihat dosa orang lain. Dan berhentilah juga engkau menghakimi dirimu. Banyak kali kesalahanku, banyak kali kegagalanku masa lalu. Saya tunggu. Tiap orang punya kesalahan. Tiap orang punya kegagalan. Jangan kayak Yakub tertuduh karena dia penipu. Yang penting kita berubah, bertobat.
Gak ada gunanya kita tertuduh dengan dosa yang lalu. Masa lalumu udah berlalu, yang baru diberikan Tuhan. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 poin yang ketiga adalah bahwa kalau engkau mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pada poin ketiga, engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Hidupmu yang lama telah terkubur, hidupmu yang baru telah datang. Hidupmu yang dulu dihina orang, muncul hidupmu yang dipermuliakan. Masa lalumu yang buruk akan muncul dengan masa yang baik. Pernikahanmu dulu yang hancur-hancuran akan dipulihkan menjadi pernikahan yang dipulihkan, harmonis dan rukun dan damai. Yakinlah Tuhan sedang bekerja. Mungkin kesehatanmu yang dulu hancur-hancuran akan dipulihkan menjadi kesehatan yang prima, kesehatan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Mungkin usahamu dulu begitu hancurnya, bersama dengan Tuhan kau datang kepada hadirat Tuhan. Percayalah, ada pemulihan di kesehatan, ada pemulihan di keluargamu, ada pemulihan di keuanganmu, ada pemulihan di keluargamu. Tuhan ahli memperbaiki, ahli memulihkan. Dia tidak ahli dalam merusak. Merusak itu adalah iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa setiap semua di ruangan ini adalah orang yang mau mencari hadirat Tuhan. Carilah hadirat Tuhan, karena Dialah sumber satu-satunya yang bisa menolong engkau. Yang paling mengasihimu, yang paling mengerti engkau adalah Tuhan Yesus. Dan Dia tidak pernah mengingatkan dosamu yang lalu. Itulah Tuhan Yesus. Dia mengingatkan hidup benar ke depan. Walaupun Dia tahu dosaku, Dia nggak ingatkan dosaku. Dia ingatkan bagaimana aku hidup benar ke depan. Dia nggak tuduh aku dengan dosaku. Dia nggak tuduh dengan kesalahanku. Dia tetap berkata, bangkit hambaku. Aku tahu semua ceritamu. Aku tahu pikiranmu. Aku tahu bebanmu. Aku tahu perasaanmu. Aku tahu dilema yang kau alami. Tapi aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua dosa masa lalu Dia tahu. Tapi Dia berkata, aku menyertai engkau. Berjalanlah bersamaku. Dan berdoa semua jemaat di pulang dan tempat ini mengalami Tuhan. Biarlah Roh yang hidup memenuhi kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.